Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Pepeng. Oke, saya akan menjelaskan lebih dulu. Waalaikumsalam. Jawaban atas PR yang teman-teman sudah kerjakan. Halaman 71, 2A dan B. Oke. Pertanyaan yang pertama untuk A itu disuruh mencari persamaannya, bukan? Benar tidak? Nah, maka tidak perlu susah-susah. Jadi, yang kita cari ini rumus yang dia punya. ST sama dengan 2T kuadrat min 5T plus 8. Ya. Sementara rumus kecepatan sesaat itu adalah limit, gak apa-apa, F T1 plus H min F T1 per H. H mendekati 0. Nah, rumus yang ST sama dengan kan FT. Teman-teman sudah tahu kemarin ya, itu sama dengan aslinya saja 2T kuadrat min 5T plus 8. Sehingga ketika kita masukkan ini fungsi T1 plus H, maka kita masukkan satu persatu di sini. Jadi 2 dikalikan T1 plus H pangkat 2 min 5 T1 plus H plus 8. Baru kita uraikan satu persatu. Kemarin kita sudah tahu kan penguraian pangkat 2, maka T1 kuadrat plus 2T1H, oke, plus H kuadrat. Waalaikumsalam. Dan ini kita uraikan aja masing-masing pengalian biasa. 5 min 5T1 min sama plus, maka jadi min 5H plus 8. Oke. Sehingga kita uraikan lagi 2T1 kuadrat plus 4, karena ini 2 dikalikan 2 jadinya 4, T1H plus 2 dikalikan H kuadrat, 2H kuadrat min 5T1 min 5H plus 8. Oke, itu hanya untuk fungsi T1 plus H. Oke. Nah, sementara untuk yang fungsi T1, maka langsung saja kita masukkan dari rumus yang asalnya. T kita gantikan T1, maka 2T1 kuadrat min 5T1 plus 8. Sehingga rumus ini kita kembalikan dan kita isi masing-masing. Jadi untuk yang fungsi T1 plus H, ini kita masukkan sini, dikurangi fungsi T1, ini kita masukkan ke sini. Oke, paham? Jadi kalau saya masukkan satu persatu, oke? Ya. Terus oke, paham ya? Nah, selanjutnya kita tinggal mencoret mana yang bisa dicoret. Kita lakukan tembilang lebih dulu. 2T kuadrat dengan ini, jadi ini kurungnya saya buka semua, jadi ini seperti asal, seperti yang ada di atas ini, oke. Dan yang ini kita buka kurungnya, jadi min 2T1, min sama min jadi plus, oke. Min sama plus jadi min 8. Nah, dari situ yang sama kita bisa coret 2T1 kuadrat dengan min 2T1 kuadrat bisa dicoret. Min 5T1 dengan plus 5T1 dicoret. Plus 8 dengan min 8 bisa dicoret.
Ini yang tersisa. Yang tersisa saya taruh di sini. 4T1H plus 2H kuadrat min 5H. Nah, ini kita selesaikan T9 dulu. Kita keluarkan H-nya lebih dulu. Karena kita tidak bisa mencoretnya langsung dengan H yang ada di sini. H dikeluarkan dulu sehingga yang tersisa jadi 4T1 plus 2H min 5 karena T-nya di sini. Ini perkalian satu persatu. 4T1H. H dikalikan ini berarti 2H kuadrat min 5H. Oke? Paham ya? Kalau sudah keluar seperti itu, maka kita baru bisa coret. Ini kita coret. Sehingga persamaannya yang tersisa ketika H dimasukkan 0 di sini kan 0, maka yang tersisa tinggal 4T1 min 5. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Halo? Dua H kok hilang? 2H ketika kita masukkan H sama dengan 0 kan 0. Mbak Ayu, paham? Kalau mau ditulis lengkap, plus plus 2 dikalikan 0 kan H. Oke, paham? Oke, sehingga ini yang tersisa adalah tinggal 4T1 ditambah 5 ditambah dikurang sebentar min. Oke, sehingga ketika ditanya rumus kecepatan sesaat, ya V sama dengan 4T min 1 min 5. Oke, semua paham ya? Ada yang ditanyakan? Iya, untuk mendapatkan rumus umum kan bisa T2, T3, T4, T5 atau bahkan T. Oke, jadi ini adalah untuk generalnya, umumnya. Oke ya. Nah, kalau itu kita sudah dapat, nanti pada saat UN itu yang ada adalah umumnya. Nah, ketika teman-teman menjawab yang soal nomor 2B, kecepatan sesaat ketika T sama dengan 3, maka kita tinggal masukkan saja. Ini kan rumus umum nih. T sama dengan 3, maka kita masukkan 4 dikalikan 3 dikurangi 5, sehingga 12 dikurangi 5 sama dengan 7 meter per detik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Semua sudah paham? Sebelum saya lanjutkan, nggak apa-apa Mbak Minsi, santai saja. Waalaikumsalam Mbak Wiwi. Ketatan yang tadi, oke,
Oke. Nih. Gini ta. Kalau Mbak Minsi kemarin kayaknya dimasukkan ke kecepatan rata-rata, bukan kecepatan sesaat. Ayo, inget nggak? Nggak apa-apa, yang penting itu sudah bisa mengerjakan, pernah mengerjakan. Jadi ketika diberikan jawaban yang benar, jadi ingat, oh salahnya di sini, tidak masalah. Waalaikumsalam Mbak Ling. Kembali ke hasil akhir. Oke. Nomor 2P ya. Bu, punya saya yang atas jawabannya kok bisa 4T-5? 4T-5. Saya ceknya dulu. Nggak tahu Mbak Ayu, nanti dicek lah, yo. Nggak apa-apa. Jadi ketika salah mengerjakan kan jadi ingat, kok begini, oh kok jadinya begitu, oh begitu. Jadinya biar cepat nangkep. It's okay. Oke. Sudah ya? Oke. Kita masuk ke, langsung saya berikan turunan fungsi diferensial karena nanti banyak yang harus kita selesaikan dengan fungsi turunan. Nah, teman-teman, kalau nanti ada sebuah soal, sebuah fungsi adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Jadi, biasanya ada yang menuliskan seperti ini, dx per x per dx. Jadi diturun jadi selain tanda aksen di sini atau dot atau apapun di sini, itu sebenarnya sama dengan diferensial fungsi x terhadap dx. Oke. Waalaikumsalam. Dan ketika teman-teman mendapati sebuah fungsi sama dengan konstanta, nggak pakai mikir, turunannya adalah 0. Jadi contoh nih, fx sama dengan 8, maka turunannya itu sama dengan 0, langsung saja. Tetapi ketika teman-teman menghadapi fx sama dengan x pangkat n, dan n di sini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu mulai apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga. Maka turunan fungsinya adalah n. N di sini diturunkan dulu x, maka n dikurangi 1. Jadi kalau nilainya konstanta hasilnya 0, iya benar. Kecuali kalau ada pangkat, ya Bu, pangkat di x atau tidak. Kalau di sini fx sama dengan 8 kuadrat,
itu kan tetap konstanta. 8 kuadrat kan sama dengan 64, itu masih konstanta kan, maka turunannya hasilnya tetap 0, kecuali di sini ada X seperti ini. Kita lihat, nanti ada lagi contohnya. Jadi fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah 2 diturunkan dulu ke sini, x 2 dikurangi 1 adalah pangkat 1, maka hasilnya sama dengan 2x. Sampai sini paham? Oke, kalau saya sekarang begini, kasih contoh lagi aja ya. Kalau fx sama dengan x pangkat 3. Loh? Oke, maka turunan, saya tulis begini ya, biar teman-teman terbiasa juga. Dfx, boleh nulis yang atas aksen, ataukah yang ini boleh sama saja. Akan sama dengan 3 berarti 3 min 1, benar. 2 kuadrat pangkat 2. 3 turun dulu, oke. X, maka 3 dikurangi 1 berapa? Jadi pangkatnya yang tersisa 2. Paham? Oke. Nah, coba sekarang saya coba lagi. Kalau ternyata fx berapa pangkatnya dikurangi 1, benar. Betul. Sebentar. Fx sama dengan, misalkan nih, x pangkat 5. Oke. Ditambah, nanti saja tambah-tambahannya, nanti bingung. Maka dfx terhadap dx akan sama dengan, oke, benar, 5x pangkatnya berkurang 1. Oke, sampai sini bisa. Nah, teman-teman, kalau sudah melihat seperti ini, kalau D-nya dikuadratkan 2 kali, jadi setelah diturunkan lagi, fx per dx kuadrat, maka sama dengan, aturannya tetap sama, maka yang dari sini, teman-teman lihat dari sini ya, ini diturunkan lagi, hasilnya ini, maka nulisnya seperti ini, sama dengan sama dengan 5 dibiarkan, 4-nya turun, jadi kali 4, oke. X-nya 4 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, benar, 3 pangkatnya. Oke, bisa paham? Sehingga nanti di situ 20x pangkat 3. Oke ya, langsung cepet rek. Pangkat 2 buat apa, Bu? Oh, artinya begini, Mbak Risa, ini diturunkan lagi, jadi notasinya seperti ini. Oke, jadi ini terjadi penurunan 2 kali. Yang pertama begini, diturunkan lagi menjadi 4 turun, x n dikurangi 1, jadi 3, sama dengan ini pengalian, jadi 20x pangkat 3. Jadi ini itu sama dengan begini, f notasinya seperti ini.
Oke. Oh, kok variasi? Bukan. Bukan, artinya kalau diminta untuk diturunkan 2 kali, maka prosesnya seperti itu. Nah, coba lagi, oke? Biar nggak bingung. Nih, fungsi. Nah, fungsi X, oke ya, sama dengan X pangkat 9. X pangkat 9. Diturunkan pertama dulu. dfx terhadap dx sama dengan 9x pangkat, oke, 9x. Dulu. Maaf. 9x pangkat 8. Fx kok jadi hilang? dfx per dx sama dengan, nah kalau kita turunkan lagi 2 kali, diturunkan lagi. Oke, jadinya oke, benar. D. Jadi kalau ini saya tulis lagi ya, Ctrl C. Oke, berarti akan sama dengan, boleh pakai notasi salah satu, akan sama dengan 9 dikalikan 9 kali 8 kali 8 X pangkat 7, benar. Nah, sama dengan berapa? 9 kali 8 Oke, 72. Oke, jadi 72 X pangkat 7, benar. Udah bisa ya? Oke, Mbak Risa, udah ya? Udah paham? Jadi bukan variasi ya. Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya, yang ketiga. Fx sama dengan Kx pangkat N. N di sini bilangan bulat dan K di sini adalah konstanta. Maka ini tadi kita sudah melakukannya sebenarnya. Maka turunannya adalah K itu dibiarkan, jadi dijadikan sebagai pengali, N diturunkan, X N dikurangi 1. Sehingga dengan contoh yang seperti di sini, Fx sama dengan 8x kuadrat. Maka biarkan 8 di sini, 2 turun, jadi 8 dikalikan 2, x pangkat 2 dikurangi 1, jadi pangkatnya 1, sehingga sama dengan 16x. Sampai sini paham? Oke, sip. Nah, yang berikutnya, ketika teman-teman mendapati sebuah fungsi itu sama dengan 1 per X pangkat N, oke, itu akan sama dengan, kalau kita tuliskan pangkatnya, X pangkat min N. Ini sudah paham belum? Yang sini ini adalah
logaritma waktu pelajaran itu, pangkat dan logaritma. Itu ada min ya? Ya benar, itu ada min. Paham ya? Jadi saya berikan contoh. Gak kena. Aduh. Oke, saya pindah saja. Ya, contoh. Saya beri contoh. Fx sama dengan setengah. Itu kalau kita tulis adalah berapa? Sebentar, saya tulis X saja. Itu akan sama dengan seper X akan sama dengan benar, X pangkat min 1. Kalau ada lagi Fx F X sama dengan 1 dibagi X pangkat 3, maka sama dengan benar, X pangkat min 3. Udah bisa ya? Nah, sekarang kita turunkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, maka turunannya D fungsi X per dx itu akan sama dengan min 1 turun dulu, oke, X pangkat min 1 kan awalnya dikurangi 1, paham? Sehingga dia akan menjadi min 1 X pangkat min 2. Sampai sini bisa dipahami? Jadi kalau dalam apa, Mbak Riri, kalau dalam soal bentuk akar, oh ya, bentar, nanti akan muncul, oke? Ini dulu. Jadi kalau kita tulis seperti pembagian, itu akan sama dengan min 1 dibagi X pangkat 2. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Iya, Mbak Pepeng, silahkan. Bukan, kita X pakai itu ya. Oke ya, semua sudah paham ya? Oke,
Sekarang untuk yang ini kita diferensialkan, diturunkan. Oke, turunannya dfx per dx akan sama dengan yuk x pangkat min 3 min 3 per x pangkat 6. Kok pangkat 6? Min 3 x pangkatnya min 3 biarkan dikurangi 1. Benar, sama dengan min 3 x pangkat min 4. Jadi kalau saya buat perteran, benar. Min, kok min 1? Kok 1? Dari mana 1? Di situ 3 loh. Jadi min 3 dibagi x pangkat 4. Oke, semua sudah paham? Yang kelima, kita pakai buku. Lihat halaman 75. Sekarang kita sudah nyampe halaman 75, 76. Dan kalau tadi ada pertanyaan, kalau x-nya adalah pangkat, sebentar ya, saya tulis dulu. Fx itu sama dengan x pangkat m dibagi n, itu akan sama dengan m, saya tulis saja ya, dengan m dan n adalah bilangan bulat positif, maka turunannya f akan sama dengan m dibagi n, diturunkan dulu, x pangkat m dibagi n, biarkan dikurangi 1. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaannya Mbak Risa ya tadi. Kalau akar gimana, Bu? Fx itu saya tulis akar, Fx sama dengan akar dari x. Itu sebenarnya akan sama dengan x pangkat setengah. Ingat nggak waktu pelajaran pangkat-pangkat? Jadi kalau teman-teman punya soal fx sama dengan tapi di sini pangkatnya adalah 3, bukan 3 konstanta ya. Bagaimana cara saya nulis? Maksud saya akar pangkat 3. Ini kan akar pangkat 2, maka sama dengan setengah. X akar itu adalah x seper
2. Tetapi kalau akar X pangkat 3, maka itu akan sama dengan 1/3. Tetapi saya tidak bisa menulis di sini, karena simbol notasinya kurang. Tapi bisa dipahami ya, teman-teman paham nggak? Atau begini deh, nah begini ya. Oke. Di sini kita tulisnya adalah X pangkat 1 dibagi 3. Ini pangkat. Paham ya? Oke, sip. Itu pelajaran dulu, benar. Jadi, kalau teman-teman ini diminta untuk menurunkan D fx dibagi dx, maka akan sama dengan, biarkan itu setengah, oke, x pangkat setengah biarin dikurangi 1. Jadi prinsipnya hanya seperti itu. Nah, sehingga ini akan sama dengan setengah, oke, X pangkat min setengah, oke. Nah, itu bisa kita tuliskan sama dengan 1 dibagi 2 akar X. Sampai sini bisa dipahami belum? Oke. Jangan sambil tidur. Oke, sekarang soal yang ini. Oke, turunannya akan sama dengan sepertiga X pangkat, ya benar, sepertiga X pangkat sepertiga dikurangi 1 sama dengan berapa itu? Sepertiga X pangkat berapa? Sepertiga dikurangi 1, jadinya 3/4. Oh iya, sorry. 2/3. Maaf. Bisa paham? Jadi, kalau saya buat perperan bagaimana? 1 dibagi berapa? 3. 3 akar pangkat 3, tapi di sini adalah pangkat 3 X kuadrat.
teman-teman? Sip. Oke. Sekarang saya beri contoh. Kita lakukan latihan 5.3 nomor 4. Teman-teman yang lain, oh ya udah. Kenapa Mbak Risa? Yang mana yang kurang, yang masih bingung? Halaman 77. Mbak Risa ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Jadi, kalau teman-teman mendapatkan fx sama dengan, ya, misal nih ya, akar di sini adalah akar pangkat 5, di sini adalah x pangkat 3, maka harus dibentuk lebih dulu menjadi akar m. Jadi harus dibentuk ke sini dulu, x pangkat m dibagi n. Oke. Maka fungsi yang ada di sini akan menjadi bagaimana? X pangkat itu adalah 5 dibagi 3, atau kebalik. Yang benar yang mana? Paham? Benar ataukah kebalik? Kebalik. Coba nih lihat. Akar kuadrat x /2 pangkat 1/2. X akar pangkat 3, x sama dengan x pangkat 1/3. Lah kalau ini x pangkat 3 akar 5. Benar nggak yang nulisnya begini? Nah. Oke ya, paham ya? Jadi 3 baru ini adalah akarnya. Duh, aku sengaja kok. Oke ya. Jadi kalau ini kita turunkan akan sama dengan akan sama dengan ya 3/5 x pangkat, iya betul, benar, sip, hebat. 3 dibagi 5 x pangkat 3 dibagi 5 dikurang 1 akan sama dengan 3 dibagi 5 x pangkat min 2/5 min
2/5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Benar. Oke, sekarang kita kerjakan halaman 77 nomor 4. Hasilnya berapa? Iya benar, 5 akar 3. Mbak Risa, masa 5 akar 3 toh? Kalau itu nulisnya 3 dibagi 5 dikalikan X. Di sini adalah akar. Di sini akarnya adalah 2. Di sini adalah pangkatnya adalah 5. Ya, betul, nulisnya memang ribet. Akar X kuadrat sama dengan 2. Gimana? Akar X. Oh, gini. Akar X pangkat 2 begini dah. Waalaikumsalam Mbak Amini. Begini ya Mbak Riri, akar X pangkat 2 yaitu sama dengan X. Kenapa? Mau tahu? Kalau kita tuliskan adalah X pangkat 2 pangkatnya akarnya 2. Oke? Maka sama dengan X. Jadi kalau teman-teman akar X pangkat 2 akar X pangkat 2 plus 2 plus 2 akar X pangkat 2 plus 2 gimana? Akar gini ta, X kuadrat plus 2 begini kah Mbak Riri? Oh. Nah, kalau seperti ini kita tidak bisa menguraikan, maksudnya tidak bisa satu persatu di akar plus 2, akar 2 tidak bisa, tetapi harus dirubah menjadi seperti ini. Itu jika bisa X dadida di sini pangkat 2, itu baru bisa. Nah, kalau kepingin seperti itu, jadi X kuadrat. Jadi caranya, jika ini dimungkinkan, kalau tidak dimungkinkan ya sudah, biarkan saja. Plus 2 paham maksudnya? Jadi, tetapi ini tidak bisa karena masih dikurangi
akar 2 akar X. Dan ini tidak bisa dilakukan karena di sini sendiri-sendiri. Paham maksudnya? Jadi kalau hanya seperti ini, kalau kita tidak dimungkinkan untuk mengeluarkan seperti ini, maka kita tidak bisa. Ini sama dengan ini barusan bisa. Kalau akar 3 kayak gini mana Bu? Maksudnya gimana toh? Akar 3 gimana? Gimana Mbak Risa? Akar X. Akar ya apa tuh? Maksudnya ini tuh. Bentar. Akar gini tuh maksudnya. X di sini pangkat 3. Bener nggak? Bener nggak? Oke. Itu sama dengan kemarin ini kan kita sudah lakukan. X dikalikan X. Nah, karena ini adalah akar 2, maka yang bisa diakarkan kan ini doang, X sama X. Sehingga hasilnya itu akan sama dengan X akar X. Kalau tadi itu kita tulis X pangkat 3 dibagi 2. Ini yang maksudnya. Apakah seperti ini yang dimaksud Mbak Risa? Oh, lah yang mana? Saya jadi bingung. Cuma 3 doang, nggak ada 2-nya. Benar. Ini sudah benar, Mbak Risa. Akar X pangkat ini benar. Oke. Maka kalau kita jadikan pangkat M per N, maka dia jadi X pangkat 3/2. Oke. Itu udah benar. Waalaikumsalam Mbak Awin. Udah benar. Nah, kalau kepingin disederhanain lagi, ini kan artinya 3 X pangkat 3 kan X kali X kali X. Nah, karena akarnya 2, maka yang 2 ini kan bisa keluar tuh. Jadinya X, sisanya tinggal X gitu. Betul. Per 2 karena dalam akar. Iya, benar Mbak Riri, benar. Jadi gini, di buku itu sudah dijelaskan. Kalau teman-teman menemui soal seperti ini, sebentar ya. Saya tulis gede-gede deh. Fx sama dengan akar gini ceritanya. X pangkat M akarnya N. Nah, akarnya N. Maka ini ditulisnya adalah X pangkat M dibagi N. Oke, paham? Nah, paham nggak teman-teman? Yang ini saya besarkan. Ini loh. Oke, bisa? Oke, sip.
dengan soal nomor 4. Halaman 77. Ada yang nggak bawa buku? Oke. Halaman 77. Oke. Masih dira. Soal nomor 4. Itu soalnya adalah fx sama dengan setengah x, maka turunan fx sama dengan yuk teman-teman, setengah x akan jadi ayo Mbak Mingsi, itu setengah X. X-nya pangkat berapa? 1. Kalau dikurangi 1 berapa? Oke, jadinya fx sama dengan setengah X pangkat 2. Hasilnya hanya setengah. Dah, selesai. X-nya pangkat 1 turun tuh, setengah kali 1 X jadikan begini nih, kan sama aja begini, kali 1 X pangkat 1 dikurang 1, bener nggak? Sehingga setengah X pangkat 0. X pangkat 0 itu adalah 1. Jadi cuman setengah. Oke? Paham? Oke, sekarang nomor berapa? Nomor 8. Oke. Yuk, fx sama dengan 1/3 dikalikan x pangkat 6. Turunannya akan jadi bagaimana? F pangkat x sama dengan, ini turunan Mbak Amini diferensial 6x pangkat 2. Wah, sepertiga. Ayas, baru sebentar hilang. Oke, sepertiga dibiarin. Oke, dikalikan 6 turun. Oke, X 6 pangkat 6 dikurang 1. Oke, sehingga sama dengan 6 dikalikan sepertiga berarti sisa 2. X pangkat 5. Selesai. Oke, bisa dipahami. Nomor berapa lagi? Yuk, nomor berapa?
Nomor 14. Oke. Teman-teman ngerjain dulu. Kalau salah saya benerin. Biar latihan. Fx min 6 X akar 3x kuadrat. Oke. Maka jadinya akan sama dengan, dijadikan fx dulu sebelum diturunkan, sama dengan min 6 itu adalah konstanta. Terus x pangkat berapa? M per n nya. Ayo, pangkat berapa? Oke, benar, 2 dibagi 3. Oke ya. Sekarang diturunkan, sama dengan min 6 2/3. Oke. Min 6 dikalikan 2 dibagi 3 X pangkat 2 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan berapa? Min, sederhanain, benar. Itu 1/3 pangkatnya. 2/3 dikurangi 1, Mbak Wiwi. Min 4 X pangkat min 1 dibagi 3. Ya, X Bu. Oke ya. Sehingga ini sama dengan min 4 dibagi dengan akar X. Akar X-nya adalah pangkat 3. Nyampe sini ada yang ditanyakan. Min 4 gimana cara ngitungnya? Oke. Benar. Min 6 dikalikan 2. Min 12 dibagi 3 sama dengan min 4. Oke? Oke, pilih nomornya terserah. Nomor berapa? Nomor 13. Harusnya ini bisa. Fx sama dengan 4. Ingat itu 4 adalah konstanta, bukan akar pangkat. Oke? Pangkat 3. Jadinya bagaimana menulisnya? Oke, bentar Mbak Risa, nanti nomor 7.
itu sama dengan fx dulu. Fx dulu sama dengan empat x. Benar 4 x pangkat 3/2. Sekarang didiferensialkan. F x sama dengan empat x 4 kali x. Gimana itu Tuxbu? 4 kali 3/2 x pangkat, iya Mbak Risa. Jadi 4 dikali 3/2 x pangkat 3/2 dikurangi 1. Jadinya berapa? Enam x pangkat sepertiga apa seperdua? 3/2 dikurangi 1. Nah, kurang sedikit lagi. Oke. Tidak setengah Mbak Mimi. Karena yang lebih besar kan ini 3/2 itu kan 1/2 dikurangi 1, maka sisanya adalah setengah. Paham ya? Oke, waktu kita cuman tinggal 5 menit. Mbak Risa kenapa? Yang mana yang nggak paham? X pangkat 2 akar kalau akar X ini akan sama dengan, kalau mau disederhanain lagi, 6 akar X. Tadi yang masih bingung siapa Mbak Risa? Mbak Risa yang mana yang tidak paham? Kok bisa setengah? Oh, oke. Begini loh. Note. Oke ya. 3 dibagi 2 dikurangi 1. Itu sama artinya kita harus menyamakan penyebut dulu. Oke. Jadi bentar. Oke ya. Jadi hasilnya ini adalah 3. Di sini penyebutnya adalah 2. Kalau
penyebut dikalikan 2, maka di pembilangnya juga dikalikan 2, maka min 2. Paham ya? Sehingga itu akan sama dengan 1 dibagi 2. Paham Mbak Risa? Yang tadi setengah min 1. Setengah min 1 apa Mbak Riri? Oke, bisa ya? Oke, tugasnya sebenarnya kita masih punya 1, itu halaman 78. Tapi waktunya sudah tinggal 2 menit lagi. Jadi bisa ya dibaca. Nanti kalau kurang paham bisa dikonsultasikan ke saya. Ini pertemuan kita yang terakhir. Kita selesai di sini. Coba sekali lagi PR-nya dikerjakan untuk halaman 80, soal nomor A dan C. Itu saja. Oke, saya tulis ya. Oke ya, PR halaman 80 soal A dan C. Nanti kalau tidak bisa akan saya berikan jawabannya satu persatu. Oh, sudah ada jawabannya, maafin. Jadi oke. Saya ralat itu masuk latihan 5.3 saja. Soal 1 dan soal 8. Oke?